Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Smart Listener, segera kami hadirkan Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Selamat mengikuti. Bisa dijelasin nggak Mas, makna trust dan juga integrity dari sisi karakter? Karakter itu ada karakteristik, ada etik. Ya, karakteristik itu kecenderungan perilaku orang-orang. Cuman saya mau bahas dari segi etik. Karakter dari segi etik, ini ada dua. Ada etika, ada etos. Etika bicara hubungan sama moral. Kejujuran, ketulusan, kepedulian, kesetiaan. Ya, ini bicara moral, etika. Yang kedua etos. Etos ini bicara disiplin, tanggung jawab, bicara inisiatif. Nah, etika sama etos seseorang itu bukan turunan, itu a product of choice, a product of learning. Apakah kita mempelajari untuk jadi orang jujur? Apa kita senantiasa belajar, punya contoh, punya role model, ya, dan kerja keras untuk jadi orang yang setia, jadi orang yang disiplin. Jadi bicara trust, bicara integritas, ini bicara etik. Etik ini ada dua, ya. Yang pertama tadi saya bilang etika kita, moral kita, kejujuran kita. Yang kedua, kalau etos ini bicara kinerja. Ini hubungannya sama mencapai kemampuan yang terbaik. Ya, nah bisa dipercaya atau trust ini sangat berhubungan sama etika kita, moral kita, sama etos kita. Dan ini choice. Kita pilih, kita latih. Ya, sehingga itu sangat bisa diterjemahkan sama skill-skill yang nanti bisa kita bahas. Ya, skill-skill yang dibutuhkan itu sangat bisa dibangun dari etos kita dan etika kita. Jadi ini dua hal, baik karakteristik dan etik itu harus dikenali dan harus diresponding, dipelajari. Kalau misalnya dari sisi psikologi ini, mungkin bisa dijelasin lebih lanjut masalah trust dan juga integrity. Jadi saya bahas dari penelitian ya, yang dibahas dari Harvard Business, yang penelitinya adalah Nicholas Bloom. Ini menarik sekali penelitiannya, karena kita semua terpaksa harus melakukan WFH demi keamanan. Pertanyaan yang mungkin sering dibahas adalah produktivitas dalam tim ketika WFH ini meningkat atau menurun sih? Ternyata produktivitasnya malah meningkat 13%. Jadi penelitian ini dilakukan selama 99 bulan gitu ya. Dan dia 50-50 di perusahaannya. 50% WFH, 50% kerja di kantor gitu ya. Dan ternyata orang-orang yang kerja di WFH, dia ukur produktivitasnya lebih produktif kurang lebih 13% dibandingkan orang-orang yang kerja di kantor. Kok bisa gitu ya? Ternyata begitu diinterview orang-orang yang di WFH, mereka bilang ternyata WFH itu meningkatkan job satisfaction karena ada work-life balance. Saya nggak perlu commute, maksudnya nggak perlu naik akomodasi, naik mobil atau apa, nggak perlu bangun jam 4 pagi atau jam 7 pagi untuk masuk jam 9 pagi gitu ya. Dan ada ruang privacy ya. Bekerja di kantor kadang-kadang malah cenderung mendistraksi kita. Ya, mereka merasa jauh lebih hemat. Bahkan ini penelitian ini menunjukkan bahwa ini menurunkan tingkat turnover yang mungkin banyak sekali perusahaan yang punya isu turnovernya cabut terus gitu ya. Ternyata solusi ini menurunkan tingkat turnover. Dan rata-rata dari mereka malah bekerja lebih dari jam kerja, bahkan mereka mau bekerja di hari libur. Namun penelitian ini juga menegaskan ini doesn't work for everybody. Ini nggak berlaku untuk semua orang. Karena kebebasan tanpa integritas sama dengan kekacauan. Orang-orang yang memang dari awalnya tidak terlatih mengelatih integritasnya, tidak punya kepercayaan, tidak punya disiplin kerja, otomatis mereka semakin selodroh atau sembrono gitu ya dalam menerima kepercayaan kerja di rumah. Memang mungkin sebagai leader atau mungkin pemimpin ini harus mendrive para karyawan, para pekerja supaya bisa tetap bekerja dengan trust dan juga integrity yang tinggi ketika masa pandemi ini. Nah, gimana supaya kita bisa smart to trust dan bagaimana meningkatkan bonding atau engagement antara pelaku bisnis dan juga karyawan di tengah semua yang serba virtual ini? Jadi sebenarnya baik business owner, pengusaha maupun yang bekerja itu harus sama-sama sadar pentingnya elemen trust ya dalam organisasi. Trust itu sangat berhubungan sama energi
ya daripada yang bekerja di sana, sama kebahagiaan sama yang bekerja di sana. Kalau trust-nya rendah, energinya rendah loh. Kenapa energinya rendah? Karena joy-nya rendah. Kenapa sih orang kalau nggak ada trust, nggak dipercaya, nggak bisa percaya, joy-nya rendah? Karena salah satu kebutuhan emosi, kebutuhan jiwa manusia adalah rasa dipercaya. Makanya kalau sudah lack of trust, trust-nya sangat tipis, sangat samar-samar, apa yang terjadi? Trust rendah, energinya drop, joy-nya juga drop. Wah, orang kalau kerja udah nggak ada joy-nya kan nggak enak. Sebaliknya kalau trust-nya tinggi, energinya tinggi. Ya. Lalu ada juga matriks dari smart trust, karena kita nggak bisa trust buta atau blind trust ya. Ini ada di bukunya Speed of Trust, Sean Covey bilang seperti ini, dalam mempercayai orang itu ada matriksnya. Jadi ada matriksnya terbagi jadi rasa percaya dan kemampuan kita untuk menganalisa situasinya. Jadi nggak bisa main percaya aja tanpa analisa. Kalau orang hanya percaya saja, full percaya tanpa analisa, dia akan terjebak sama yang namanya blind trust. Apa itu blind trust? Ya, blind trust itu jadi naif, ya disebut naif, terlalu mudah percaya sehingga jadi mudah diperdaya. Yang kedua, analisa terus, tapi nggak ada rasa percaya. Ini yang disebut dengan distrust. Ya, ini orang yang curiga. Distrust itu orangnya seperti apa sih? Ini orang yang sulit banget kalau dia leader, sulit banget delegasi. Ya, apa yang dikerjain dia akan kerjain lagi. Sangat biasanya tipikalnya rada tertutup dan over control. Karena prinsipnya ya begitu, ya. Dia akan benar-benar intervensi ke segala hal. Dia akan melemahkan yang namanya kolaborasi, sinergi, dan biasanya tipikalnya tertutup akan masukan dan perspektif orang lain. Subjektif sekali. Nah, yang ketiga ini zona no trust. Ini no analisa, no percaya. Ini orang yang bimbang ini. Dia ya nggak tahu gitu, nggak tegas, cenderung nggak percaya orang lain, nggak percaya diri sendiri, ragu-ragu, pasif ya. Nah, yang kita harus usahakan latih ya adalah smart trust. Smart trust ini yang disebut orang-orang yang bijaksana. Ini orang yang selalu punya intuisi bagus, punya pertimbangan, memahami situasi ya. Dia bukan berarti menebar-nebar kepercayaan ya, tapi dia memberikan ruang pada tim untuk berkreasi dan menghasilkan apa? Sinergi. Dia percaya tapi buktikan, dia support. Pedoman dia dalam arahan memberi kepercayaan adalah dia hati-hati dengan orang yang belum pernah menerima kepercayaan dan secara berkelimpahan dia memberi kepercayaan kepada orang yang memang sudah menerimanya dan membuktikannya. Bagaimana cara memimpin yang tepat di tengah situasi ini? Karena emang trust dan juga integrity issue ini sangat penting ketika masa WFH. Baiklah, pemimpin itu harus rela berkorban duluan gitu. Minggu lalu saya ngobrol sama Pak Andi F. Noyah sama Pak Paulus Bambang, Pak Astra gitu. Dia bilang bahwa begini, pemimpin itu yang di garis depan rela berkorban duluan. Jangan kalau misalnya berperang, nggak ikut perang, malah di belakang doang gitu. Itu malah mengorbankan timnya. Tapi justru kalau pemimpin itu menunjukkan bahwa dia menjadi role model, dia juga memberikan rasa aman, dia memberikan pengharapan, maka level engagement di dalam timnya pun akan meningkat. Bahkan timnya pun merasa terinspirasi dan mendapatkan role model gitu loh. Nah, itu yang kita harus jadi pemimpin yang model seperti itu. Gimana supaya kita bisa menghadapi orang-orang mungkin sebagai pelaku bisnis ataupun karyawan ya, yang mungkin tidak mempunyai kepercayaan atau trust dan juga integritas. Seperti apa kita harus menghadapinya? Jadi memang idealnya adalah semua orang bisa dipercaya, ya. Kita bisa percaya semua orang, integritas bertebaran di mana-mana, idealnya demikian. Tapi sayangnya integritas masih barang langka, ya, masih barang mahal. Jadi please solusinya jangan sekedar pecat, kabur. Buat saya adalah stop untuk fokus mencari orang yang sekedar punya integritas atau bisa dipercaya ya, tapi mulailah untuk menjadi. Karena kalau kita sibuk mencari, kita akan meletakkan diri kita sebagai victim gitu loh. Wajar dong kalau saya marah-marah terus, tim saya model seperti ini, karena sibuk hanya mencari, tanpa pernah menjadi. Mungkin kita pun ya juga ada sisi integritas yang tidak sempurna, karena sudut pandangnya beda ya. Bagi atasan ngelihat bawahan, integritas itu jangan bohong gitu. Kalau bawahan ngelihat atasan, integritas itu walk the talk ya Pak, udah janji apa jangan diingkarin. On time ya gaji ya, karena kalau gaji nggak on time juga merasa ya nggak ada integritas juga. Takutnya cerminan gitu loh. Jadi jangan fokus di mencari saja, mencari orang-orang yang ideal, tapi kita juga harus menjadi ya orang-orang
yang ideal. Baru saja Anda menyimak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Terima kasih dan sampai jumpa.